Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya One Piece Chapter 1024 udah rilis di Manga Plus kemarin malam. Well, karena manganya udah rilis ya, monggo, without ngenteni long again, it's time to new chapter, oke? New chapter ya, let's go! Judul chapter 1024 versi Manga Plus si tanpa nama. Judul chapter kali ini bisa merujuk ke 3 samurai yang belum dikonfirmasi namanya. Atau kalau menurut salah satu samurai dari 3 samurai, seorang samurai yang kalah, mereka akan melepaskan namanya dan akan membiarkan orang memanggilnya dengan sebutan si tanpa nama. Lanjut, chapter kali ini ternyata gak ada cover judul ataupun color spread, karena kayaknya chapter ini bertepatan sama polling popularitas dunia yang kembali dilakukan. Makanya sebenarnya pas chapter ini rilis, ada color spread khusus yang ngegambarin seluruh karakter One Piece yang masuk ke polling itu. And now ke menu utamanya, yang mungkin sebagian besar sempat mengira kalau sosok Usopp bakalan diperkenalkan sebagai sosok misterius yang menggunakan haki raja dan menjatuhkan beberapa anak buah Kaido. Tapi faktanya, kalau menurut omongan Speed nih ya, haki raja yang berhasil ngejatuhin beberapa anak buah Kaido itu adalah aura haki raja milik Big Mom yang juga sedang bertarung di lantai tersebut. Kalau dilihat dari contoh kasus pertarungan Luffy dan Kaido, di mana Luffy akhirnya ngerti kalau haki raja bisa digunakan untuk melapisi pukulannya, harusnya Big Mom juga yang seorang Yonko pastinya paham cara menggunakan kemampuan itu. Makanya bisa aja aura haki raja yang bocor dari Big Mom sebenarnya emang gak sengaja aja terasa ke seluruh penjuru lantai tersebut. Akhirnya malah ngebuat beberapa anak buah Kaido yang tekadnya kurang kuat langsung pingsan waktu ngerasain aura dari Big Mom. Di momen itu juga sebenarnya ada perkataan Usopp yang kembali berbohong dengan bilang kalau dia berhasil mengalahkan dua Tobiropo dan memanggil dirinya sebagai Usohachi sang penakluk dua Tobiropo. Apakah kebohongan Usopp kali ini akan kembali menyebar dan dipercaya oleh para musuh dan nantinya malah bikin nilai buronannya tinggi lagi? Aduh, harapan kecil Mr. K semoga saja bukan ini sih kebohongan Usopp yang jadi kenyataan. Disimpan dulu aja dah untuk kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar. Next, masih di momen yang sama. Sebenarnya di sini kita dikasih informasi kalau para kru topi jerami semuanya sedang mencoba mencari informasi tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi dari peperangan Onigashima ini. Fakta kalau mereka berpencar dan banyak hal berubah dengan sangat cepat, sama gak ada lagi pengumuman dari Bauhang lagi, ngebuat semuanya kekurangan informasi guys. Sehingga memaksa mereka untuk bertukar informasi dengan yang lain, meski pada akhirnya semuanya pun masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti adalah mayoritas dari anak buah Kaido sedang bergerak ke arah lantai pertunjukan. Selain mungkin karena bagian dalam kastil yang sudah kebakaran, ada juga beberapa yang mencoba berkumpul untuk membantu Queen dan King yang sedang bertarung dengan Zoro dan Sanji. Hal itu juga yang ngebuat semua orang dari aliansi pembebasan Wano Kuni, mulai dari Franky, Cruella, Sukuming, Sakamatsu, para samurai, hingga Jinbe harus bertarung agar para anak buah Kaido tidak mengganggu pertarungan yang sedang terjadi di lantai pertunjukan. Mereka semua mengerti kalau tidak ada lagi yang boleh masuk ke lantai pertunjukan agar Zoro dan Sanji bisa fokus untuk melawan kedua All-Star Kaido. Wah, semoga saja next chapter berikutnya fokus pada duo sahabat kuculuk ini ya. Next, momen pun pindah memperlihatkan Yamato yang masih mencoba menahan Kaido di atas atap Onigashima. Uniknya, karena senjata yang digunakan oleh Yamato dan Kaido itu sama, makanya jurus mereka pun cenderung mirip. Hanya saja, serangan Yamato versi lebih lemahnya dari beberapa serangan Kaido. Contohnya aja serangan Narikabura yang dipakai Yamato yang masih bisa ditangkis dengan sangat easy peasy oleh Kaido. Namun serangan Kongo Kabura milik Kaido berhasil mementalkan Yamato meskipun Yamato sudah berusaha untuk menahannya. Di momen itu juga kita diperlihatkan kalau Kaido nampaknya sangat amat serius tidak menyukai Yamato yang sangat mengagumi Kozuki Oden. Sehingga Kaido pun gak perlu berpikir panjang dan memutuskan untuk membunuh Yamato setiap ada kesempatan. Hal ini bisa kita pahami dari momen flashback Yamato waktu dia masih kecil aja ya. Yamato udah sering dirantai dan tidak diberi makan. Karena sejak kecil Yamato sudah menyukai Oden, sehingga dia kerap kali menganggap dirinya sebagai Kozuki Oden. Namun di sisi lain ayahnya tidak menganggap omongan dari Yamato yang masih seorang anak kecil sebagai candaan belakanya. Makanya bagi Kaido ya, jika Yamato memang menganggap dirinya sebagai Oden, dia harus selalu siap untuk berperang dengannya. Di momen itu juga kita dikasih lihat kalau Yamato memang sudah memiliki potensi yang sangat besar meski usianya masih 8 tahun. Karena meski menderita kelaparan, namun Yamato masih bisa mengeluarkan haki raja yang terpendam pada dirinya, sehingga membuat anak buah Kaido pingsan seketika. Hal ini rasanya cukup wajar melihat Yamato memiliki potensi kekuatan yang sangat besar. Karena Yamato itu anak dari Kaido yang disebut-sebut sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Terus mulai dari Arc Wano Kuni, kayaknya kita gak perlu heran lagi kalau haki raja mulai banyak diperkenalkan penggunanya. Bukan berarti kekuatan tersebut tidak spesial ya, namun memang sudah saatnya orang-orang yang memiliki kekuatan spesial 1/1 juta ini mulai diperkenalkan di dunia One Piece yang sudah mulai menuju bagian akhir cerita final part.
Lalu ada juga momen menarik tentang Yamato yang dipanggil dengan sebutan Onihime oleh anak buah Kaido, atau yang bisa diartiin juga sebagai Putri Iblis. BTW buat beberapa yang nanya kenapa sebelumnya Mr. K ngartiinnya sebagai Putri Raksasa, di spoiler ya. Itu soalnya kalau di versi spoilernya diartiin sebagai Ogre Princess. Makanya Mr. K ngerasa ada kemungkinan kalau artinya adalah Putri Raksasa. Nah, balik lagi ke julukan Onihime. Ini gak tahu Mr. K doang yang kepikiran hal ini atau enggak. Tapi kalau anaknya dipanggil Onihime, berarti harusnya orang tuanya adalah Oni. Terus kalau gitu apakah mungkin kalau Oni adalah ras dari Kaido? Soalnya kalau kita hubungin juga sama julukan Kaido yang menyandang gelar sebagai makhluk terkuat di dunia, kata makhluk itu gak harus selalu manusia kan? Soalnya kalau manusia terkuat di One Piece udah jelas julukannya untuk mendiang Shirohige, Edward Newgate. Tapi masih ada kemungkinan juga kalau makna iblis di sana cumalah kiasan belaka, yang arti sesungguhnya berarti Yamato anak dari seseorang yang menakutkan karena memiliki potensi kekuatan yang sangat luar biasa. Aduh, wes karepe udah sensi aja lah. Kita cuma bisa nunggu informasi-informasi menarik apa lagi yang bakal terungkap di arc Wano Kuni. Lanjut ke momen Yamato kecil yang akhirnya dimasukkan ke sebuah gua yang berisi 3 orang samurai terkuat yang masih hidup saat itu di negeri Wano Kuni, yang masih belum dikonfirmasi nama dan kekuatannya. Tapi kalau dari salah satu orang yang punya penampilan mirip banget sama Zoro, bahkan tingkat kemiripannya sangat tinggi, berarti bisa diasumsikan kalau dia 99,9999% adalah Shimotsuki Uchimaru. Jadi gak sabar nih Mr. K nge-upload konten 3N silsilah Zoro. Apakah ada hubungan erat dengan Ryuma dan Uchimaru? Back to topic. Di momen itu juga, meski Yamato awalnya sempat mengira bakal dibenci dan berakhir dibunuh oleh samurai yang ada di sana, karena faktanya meski Yamato menyukai Oden, tapi dia tetaplah anak dari Kaido yang merupakan sosok yang membunuh Kozuki Oden. Namun pada kenyataannya, para samurai di sana malah membantu Yamato dengan membiarkan dia makan sekaligus memotong rantai di tangan Yamato. Wah, momen ini membuat Mr. K semakin respect sama para samurai tersebut karena bisa mengerti kondisi Yamato yang memiliki konflik dengan ayahnya. Di momen itu juga Yamato akhirnya merasakan ketulusan dari para samurai di sana, hingga akhirnya Yamato memutuskan untuk menunjukkan harta paling berharganya, yaitu jurnal perjalanan milik Oden kepada 3 samurai yang ada, dengan tujuan para samurai itu ya bakal ngebantu Yamato untuk memahami isi tulisan Oden, karena Yamato sendiri masih kesulitan untuk membaca jurnal tersebut. Anyway, sebelum Mr. K lanjutin di story-nya, saat momen Yamato udah ngebaca jurnal Oden, bagi Mr. K pribadi, itu sama saja Yamato ngebuang tiket utama jadi next nakama SHP. Alasannya apa? Itu karena jurnal Oden berisi tentang Laugh Tale juga. So kemungkinan besar apapun yang berhubungan dengan Laugh Tale, Luffy pastinya. You know lah, Luffy bakal kayak gimana. Oke, back to Yamato and 3 samurai. Well, setelah membaca jurnal perjalanan milik Oden, ketiga samurai tersebut pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dengan cara menghancurkan batu yang menjadi pintu masuk dari gua itu menggunakan pedang yang ditinggalkan oleh Kaido. Ketiga samurai itu melakukan hal tersebut selain karena tekad yang mereka pegang untuk terus bertarung dan tidak menyerah kepada Kaido, tapi juga untuk menyelamatkan Yamato. Sehingga Yamato bisa keluar dari gua itu dan bertahan hidup di luar sambil menunggu 20 tahun yang akan datang agar dia bisa ikut ke perang yang sudah diramalkan oleh Kozuki Oden. Buat yang bingung dengan nasib dari ketiga samurai tersebut ya, besar kemungkinan kalau mereka bertiga mati saat mencoba bertarung dengan Kaido. Karena kalau kita baca spoiler dari Fever Cut yang paling baru tentang informasi yang terbongkar mengenai kartu Onimaru, di sana dikonfirmasi kalau setelah kematian Oden, master dari Onimaru yaitu Shimotsuki Uchimaru pergi untuk bertarung dengan Kaido dan harus mati dalam pertarungan. Sehingga ngebuat Onimaru sendirian. Seperti yang kita tahu, Onimaru sendiri adalah serigala yang menemani Shimotsuki Uchimaru. Dan kalau dugaan kita benar, kalau salah satu dari ketiga samurai di flashback Yamato adalah Shimotsuki Uchimaru, maka bisa disimpulin kalau ketiga samurai tersebut gugur saat bertarung dengan Kaido. Next, momen flashback pun berakhir dan akhirnya Yamato yang dipenuhi oleh amarah karena ayahnya telah merampas kebebasan dirinya dan kebebasan negeri Wano Kuni akhirnya kembali beradu serangan Raime Hake. Di bentrokan itu kita bisa melihat petir menyambar di mana-mana yang kayaknya disebabkan oleh bentrokan haki raja dari keduanya. Di momen itu juga Yamato untuk pertama kalinya bisa mengimbangi serangan dari Kaido setelah sebelumnya selalu kalah meski menggunakan jurus yang sama. Wow, dari mana Mr. K bisa nyimpulin hal ini? Well, kalau kita ingat-ingat ucapan ulti sebelumnya, serangan Raime Hake milik Yamato itu gak sekuat serangan Raime Hake milik Kaido. Karena kekuatan dari serangan milik Yamato masih sekitar setengah dari jurus milik Kaido. Tapi kini sepertinya Yamato mulai bisa berkembang sehingga bisa mengimbangi ayahnya. Wah, jadi keingat Mr. K sama momen pertarungan Luffy dan Katakuri. Dalam pertarungan di mana nyawa sudah di ujung tanduk, saat itu pula bisa saja kekuatanmu makin meningkat.
Jadi gak sabar Mister K nunggu next chapter selanjutnya yang sialnya minggu depan gak libur. So, spoiler dan chapter barunya bakal keluar seperti biasanya. Aduh, aduh. So, gitu aja untuk React One Piece 1024. See you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.